Silakan duduk saudara kekasih. Tadi dalam berita dari Kingdom News saya katakan tentang the power of expectation. Saudara kalau saudara tidak mengharap apa-apa di dalam bertemu Tuhan ya nothing happen. Siapa berdoa dan berharap sesuatu terjadi pada Anda malam hari ini, yang datang dengan kelemahan dapat kekuatan baru. Di dalam dia ada kemuliaan dan kekuatan. Amen. Haleluya. Kira-kira satu dasawarsa atau 15 tahun yang lalu ada sebuah buku yang boom seluruh dunia. Judulnya The Secret. Ketika saya lihat saudaraku isinya ya nyomot sedikit-sedikit dari Alkitab saudara. Tapi tanpa Tuhan. Dalam buku itu dikatakan kalau kamu mengharapkan sesuatu, maka yang kamu harapkan akan mengejar engkau. Ucapkan, percaya itu. Tapi tanpa Tuhan, itu the latent power of the soul. Kekuatan jiwa yang tidak boleh dipakai. Ya saudaraku, berbeda sedikit dengan firman Tuhan. Bedanya bukan sedikit, tipis saudara ya. Jadi hati-hati. Banyak tipuan di dunia ini. Tetapi saudara hari ini saya bagikan pada saudara the secret of expansions. Amen. Nah kita belajar dari firman Allah. Dari kehidupan seorang bernama Abraham. Saudara firman Tuhan berbicara tentang bapak orang percaya ini. Dalam sebuah buku yang disebut kitab orang jujur. Sefer HaYashar. Yaitu dari cerita-cerita turun-temurun. Ya memang tidak ada dalam Alkitab tapi yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Dikatakan bagaimana Abram ini berada dalam satu keluarga yang menyembah berhala. Bahkan ayahnya itu Terah itu adalah komandan dalam tentara daripada Nimrod. Kita tahu Nimrod ini yang membangun Menara Babel. Dan saudara satu hari dia mendapat pencerahan daripada Tuhan. Daripada the living God. Daripada Allah yang hidup. Pertama-tama dia pikir matahari itu Tuhan. Ketika disembah matahari tenggelam saudaraku. Muncul bulan. Dia pikir mungkin ini Tuhan kelas 2. Dia sembah bulan. Paginya juga hilang. Pasti ini bukan Tuhan katanya. Dan dia mendapatkan satu pencerahan tentang Allah yang hidup. Lalu dia pulang ke rumah. Dan dia tanya pada papanya. Papa, siapa menciptakan dunia ini? Ya ini. Dia punya 12 patung berhala untuk setiap bulan saudara ya. Jadi setiap bulan ganti yang disembah. Lalu ada satu yang paling besar. Dia berkata pada ibunya. Ibu tolong buatkan persembahan yang paling bagus. Untuk yang 12 ini. Ada juga yang kecil-kecil. Jadi SML ada XS juga saudara ya. Lalu ketika dipersembahkan persembahan dari makan. Mama. Tidak ada yang makan. Ya, gimana sih kamu itu? Yang punya mulut tidak bisa makan katanya ya. Punya kaki tidak bisa melangkah. Lalu saudara dia mengambil sebuah kapak. Dan dihancurkan semuanya. Saudara dihancurkan semuanya. Dan yang kapak itu ditaruh di tangan yang paling besar saudara. Yang wajahnya paling serem. Papanya datang. Abram kamu menghancurkan yang saya sembah. Oh bukan pak. Tadi kan dikasih makanan enak, rebutan, berkelahi. Dihancurkan sama yang gede ini katanya. Kamu gimana sih? Mereka punya tangan tidak bisa nolong, punya kaki tidak bisa melangkah. Nah karena itu ikut Tuhan saya katanya. Nah saudaraku ada beberapa hal yang kita mesti mengerti berdasarkan ayat ini. Amsal 24 ayat 26 yang berbunyi begini. Siapa memberi jawaban yang pas, yang tepat seperti apa? Sensasinya seperti mencium bibir. He who gives a right answer kisses the lips. Coba perhatikan terjemahan dari Complete Jewish Bible. Giving an honest answer is like giving a kiss. Saudara, suatu respons yang benar, jawaban yang pas, jawaban yang tepat, yang berkenan di hati daripada seseorang seperti mengecup bibir. Kita diciptakan seperti Tuhan. Saudara pernah dengar bagaimana waktu saya bangkrut saudara, itu ujian ya.
Ujian bagi wanita ketika suami tidak punya apa-apa. Amin. Tapi ujian bagi pria kalau kita punya semuanya. Para pria katakan amin. Ya. Dan waktu itu kan dia katakan sampai bawah jembatan, aku ikut kamu. Perkataan yang tidak sampai 1 menit itu membangkitkan semangat saya. Dan percayalah, itu lebih dari 1000 ciuman. Jawaban yang tepat, a right answer, an honest answer. Seperti mencium bibir. Loh kok diam saudaraku? Ya, saudara, karena itu terhadap Tuhan, kita juga begitu. Kita lihat the secret daripada Abram. Nah saudara, dalam Kejadian 12 ayat pertama sampai dengan ketiga, kita melihat, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, get thee out. Dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau menjadi berkat. 3 kepercayaan terbesar di dunia. Percaya kepada Ibrahim atau Abraham. Aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu Abram berangkat. Tapi sayang, dia masih membawa Lot. Lot itu buat dia adalah cadangan. Tim sepak bola saja punya cadangan, saudara. Tapi dalam mengikut Tuhan, jangan pakai cadangan. Ya, dulu Bung Karno berkata, harus tanpa reserve. Katakan tanpa reserve. Jadi kunci pertama adalah get thee out. Ketika kamu keluar, ini penting. Tapi kunci itu harus dipakai bersama dengan kunci kedua. Yaitu di dalam Kejadian pasal 13. Ketika dia keluar dari Mesir waktu kelaparan. Dia mau keluar dengan harta benda yang banyak. Saudara, saya pikir dulu kenapa ya disebut bapak orang percaya? Wong dia tidak mengakui kalau itu istrinya. Tugas seorang suami melindungi istri. Dia berkata pada Sarai, ya katakan kamu ini adikku, kamu terlalu cantik. Gua nanti dapat masalah. Itu laki macam apa saudara ya? Tetapi Tuhan tetap intervensi. Senang gak punya Tuhan yang intervensi saudaraku? Amin. Sebab rencananya tidak boleh gagal. Yang bisa menggagalkan kita sendiri saudaraku. Sebuah buku tertulis di sorga tentang kita. Lalu dalam Kejadian 13. Masalah. Good problem sebetulnya. Ya, yaitu Lot juga memiliki. Yaitu punya ternak yang banyak. Punya pekerja-pekerja. Dan mereka berkelahi. Anak buahnya yang berkelahi. Dan negeri itu tidak cukup besar. Negeri itu kecil, tidak bisa menampung. Ini namanya good problem saudaraku ya. Nah, dan apa yang terjadi? Ini sikap daripada Abraham. Dia berkata, marilah jangan kita bertengkar. Sebab kita ini kerabat. Sebab kita ini keluarga. Dan kemudian dia berkata, kalau pilih sekarang, kalau kamu ke utara aku ke selatan. Kamu ke barat aku ke timur, kamu ke kanan aku ke kiri. Dan dia persilahkan Lot untuk memilih terlebih dahulu. Sikap Abram yang great, yang hebat ini menyentuh hati Tuhan saudara. Lalu Tuhan berfirman, Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot apa? Berpisah daripada Abram. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu. Dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara, selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu panjang dan lebarnya, sebab kepadamu akan kuberikan negeri itu. Separation, pemisahan, itu kunci yang harus dipakai bersama. Kalau saudara pergi ke safety deposit box, saudara punya kunci, saudara tidak bisa buka. Harus ada satu kunci yang harus dipakai bersama oleh petugas bank yang telah ditunjuk.
Nah, dari saudaraku, kedua kunci ini ada dalam 2 Korintus 6 ayat 17 dan 18. Saudaraku coba lihat itu. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Jangan menjamah apa yang najis, jangan melihat apa yang najis, jangan ucapkan apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku menjadi bapamu dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Get out and separate. Di dalam separate ini bukan cuma kepada yang najis. Gara-gara reuni kan banyak yang TTM ya. Teman tapi mesra. Separate. Lo jangan pelan-pelan begini saudaraku. Jas. 1, 2, 3. Jas. Amen. Get out and separate. Tertulis dalam perjanjian baru. Keluarlah kamu dari antara mereka. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang penyembahan berhala. Berbicara tentang kenajisan. Sebab God is a holy God. Amin. Our God is a holy God. Dan dia berkata pada kita, be holy for I am holy. Apa artinya holy? Separate. Dipisahkan. Saudara, Mazmur pasal pertama yang jadi jantung daripada Alkitab berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan orang berdosa, mendengar nasihat orang fasik, dan duduk di kumpulan pencemooh. Mungkin itu temanmu, teman-teman baikmu, tapi jangan lupa saudaraku, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Barang siapa bergaul dengan orang cepat marah, akan apa saudaraku? Ya akan terbiasa dengan tingkah lakunya. Habit has its power. Akan terbiasa dengan tingkah lakunya dan menjadi jerat bagi dirimu sendiri. Barang siapa bergaul dengan orang bebal akan menjadi malang. Mau malang atau untung? Pilih sendiri saudaraku. Jangan bergaul dengan orang bebal. Hati-hati, separation. Jadi kunci ini harus saudara pakai dua-duanya. Get out and separate. Amen. Terjadi dalam hidup saya. Ketika Tuhan menyuruh saya keluar dari tempat yang sangat baik. Itu Surabaya. Ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Itu seperti milestone dalam hidup saya. Pal kilometer saudara. 28 Juni tahun 89. Suara itu berbunyi. Pergi ke Bali. Tinggalkan Surabaya. Surabaya is my comfort zone. Perusahaan jalan baik. Teman-teman semua ada di situ. Ya, orang tua saya ada di sana. Kenapa saya mesti keluar? Tapi Tuhan berkata get out. Ke negeri yang kutunjukkan. Dan saya mengatakan cuma satu saja. Yes Lord. Ku jawab. Ku jawab. Kurang keras. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Banyak orang berkata, kapan nikah? Maybe yes, maybe no. Saya pikir-pikir dulu, orang semacam itu jangan berpikir akan mengalami ekspansi. Saudaraku dari Kanaan, sekarang Tuhan berkata, pandang ke utara, selatan, timur, barat. Jalani negeri itu. Saya bayangkan dia beli 1 dosen sepatu Nike. Kira-kira Abraham berkata enak ya zaman kalian ya. Zaman sekarang. Coba dulu dia akan sewa helikopter saudaraku. Untuk naik ke atas. Ya, untuk bisa melihat daerah mana yang Tuhan akan berikan. Saya memberitahu Tuhan itu memberikan itu kalau percaya segini nanti lebih besar, lebih besar. Ada seseorang membuat percobaan. Ada ikan yang ditaruh di akuarium. Ya tumbuhnya segini saudara. Ditaruh di kolam tumbuhnya segini. Dibebaskan saudaraku di habitatnya jadi besar. Demikian juga dengan saudara dan saya. Ya, karena itu saudaraku dia menjawab yes. Kenapa Tuhan berkenan kepada Maria? Maria ibu Yesus. Ketika diberitahu kamu akan hamil. Dan yang kamu lahirkan ini karena kuasa Roh Kudus. Diberi nama anak Allah. Beri nama dia Yesus. Dia berkata kepada Yusuf.
Yusuf sudah berkata, kurang keren nama Yesus kurang keren. Ku ganti nama Alexander. Enggak saudaraku. Ketaatan itu menyenangkan Tuhan. And I say, yes Lord. And I say yes. Yes Lord. And I say yes Lord. And I say yes Lord. And I say yes. Yes Lord. When in times of trouble, Mother Mary come to me and said the word of wisdom, let it be. Itu film lagunya John Lennon, saudara. Tapi Maria ibu Yesus tidak berkata let it be. Dia berkata let it be unto me according to thy word. Terjadilah kepadaku menurut perkataanmu. Ketika diberitahu bahwa sanaknya Elizabeth mengandung pada usia tuanya, firman Allah mengatakan dia segera berangkat. Katakan segera. Amen. Dia segera berangkat. Ketaatan, dengar baik-baik, ketaatan yang ditangguhkan adalah ketidaktaatan. Katakan bersama saya, ketaatan yang ditangguhkan adalah ketidaktaatan. Apa yang terjadi kalau Timotius Arifin tidak mau berangkat ke Bali? Gampang, dibuang saja, Tuhan masih punya banyak stok, ya men, saudaraku. Tapi saya berkata, yes Lord, yes Lord. Ketika Tuhan menyuruh saya memisahkan diri dari satu kelompok, saya berkata, yes Lord. Kelompoknya makin lama makin duniawi, saudaraku. Kalau saya berada di kapal yang salah, saya akan mengalami hukuman juga. Karena itu saudaraku, kalau ingin mengalami ekspansi, ini kuncinya. Get out and separate. Amen. Katakan get out, separate. Apa perkataan Maria yang baik? Dia berkata begini. Apa saja yang disuruhnya lakukan itu. Just do it. Just do it itu reklamannya Nike, sepatu Nike. Tapi ada yang di depannya. Apa saja yang disuruh Tuhan. Bukan apa yang kamu mau. Apa yang disuruh oleh Tuhan. Amen. Jawabannya kalau mau menyenangkan Tuhan cuma satu. Yes Lord. Amen. Dan itu lagu yang paling disukai para suami. Kalau coba yang wanita nyanyi sekarang ya. And I say. Lu enggak mau nyanyi kan? And I say. Lemas saudaraku. Firman Allah mengatakan Sarah memanggil Abraham. My Lord. Adoni. Ketika akan dinikahkan. Maka Lady Di. Menolak mengucapkan. I will obey. I will obey and submit to you. Dia tidak mau. Dia berkata, kita seimbang. I will love and cherish you. Ini merendahkan wanita. Itu buat zaman dulu. Buat zaman nenek moyang lu. Saya robah. Ribuan tahun. Gereja Anglikan menikahkan orang dan yang wanita berkata sesuai firman Tuhan. I will obey and submit to you. As the church to the Lord. Sebagai jemaat kepada Kristus, dia robah. Look what happened to her. Bagaimana dengan Kate Middleton? Sama saudara. Dia menolak mengucapkan tunduk. Ya, karena itu saya sebagai hamba Tuhan yang menikahkan orang, saya selalu cek. Janji nikahnya seperti apa. Satu hari untung saya cek saudara. Karena apa? Oleh IO dirubah. Oleh wedding organizer dirubah. Ya. Dia bilang, Pak, itu nggak dipakai lagi, Pak. Itu kuno katanya. Saya bilang itu kuno, tapi itu firman Allah. Kalau kamu tidak mau ucapkan itu, saya tidak mau nikahkan kamu. Ini pengantinnya mau masuk, saya ketemu dulu. Kamu mau ucapkan janji nikah yang mana? Oh ya, sesuai dengan gereja, Pak. Oke, yang dari IO saya coret. Amin, saudaraku. Nah, kita sebagai hamba Tuhan harus jelas soal itu. Sebab saya tahu ketika kita get out and separate, I will receive you. I will be your God. You will be my son and daughter, said the Lord. Amen. I'm your God and I'm your Father. Saudara yang kasih, kunci ini tidak banyak orang suka, saudara. Tetapi inilah kunci kemenangan. Kunci kemuliaan. Kunci ekspansi. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nanti akhirnya saudara akan melihat apa yang Tuhan janjikan pada Abraham. Tampilkan gambar
the greater Israel. Orang-orang di luar Kristus, orang-orang di luar orang Israel juga tahu ini. Dan ini yang mereka takutkan. So lihat itu, yang warna biru. Biasanya Israel yang sudut yang kecil itu, yang seperti huruf V itu, kecil itu Israel. Tapi sebetulnya janji Tuhan dari sungai Nil di Mesir sampai sungai Efrat di Irak, saudara. Itu janji Tuhan kepada Israel. Dan seperti itu gambaran janji Tuhan atas saudara dan saya. Karena itu saudaraku, saya selalu berpikir tentang hal yang besar. Ketika kita masih mulai, maka saudara kita adalah gereja lokal di kota kecil dan pasar. Ya toh? Lalu berkembang menjadi saudaraku rock ministry. Ya, rock ministry. Lalu saya sudah bermimpi tentang saudara organisasi di luar Indonesia bahkan internasional. Kita menjadi RIM, Rock International Ministry. Sudah ada di Amerika, sebentar lagi Australia, saudara. Sebab saya tidak pernah melihat Bali itu kecil. Saya melihat Bali dipakai oleh Tuhan. Tapi ada saya mimpi lebih tinggi lagi. Saya punya mimpi bahwa kita akan jadi RAIN, Rock Apostolic International Ministry. Kita akan berhubungan dengan banyak pelayanan di seluruh dunia. Pelayanan-pelayanan yang hebat. Kita dapat kepercayaan tahun ini untuk saudaraku mengadakan pertemuan 24 hamba Tuhan di Asia. Yang memimpin adalah pendeta Yong Hun Lee, yaitu yang meneruskan pelayanan pendeta Yong Gi Cho, yang jemaatnya hampir 1 juta itu. Amin. Nah saudara lihat itu, yang sebelah kanan, dimulai dengan itu. Tapi saya sudah mimpi ini saudara. Sudah ada? Belum, tapi menuju ke sana. Saudara saya mimpi bahwa ini akan jadi satu gerakan yang besar. Kita mengadakan latihan untuk semua saudara. Karena semua saudara harus jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan bukan cuma yang disebut full time. Saya gak suka istilah itu. Kita semua full heart for the Lord. Amen. Kenalilah kunci-kunci. But get out and separate. Ini banyak orang tidak bisa saudara. Nah saudaraku yang kasih, setelah Abram berpisah dari Lot. Pikirkan itu. Ketika terjadi pemisahan, berkat datang. Lihatlah, jalanilah, luar biasa. Lalu kunci ketiga, kunci ekspansi. Are you still with me? Amen. Nah saudaraku, itu kejadian pasal 14. Lot dipimpin oleh matanya. We live by faith and not by sight. Kita hidup dengan iman bukan dengan penglihatan. Sebab penglihatan kita terbatas saudara. Penglihatan kita tidak bisa jauh. Tapi kita hidup dengan iman. Saya seperti orang yang bermimpi dengan mata terbuka. Sebagai pemimpin saya memakai teleskop jarak jauh saudara. Siapa nyangka pelayanan kita sampai kemana-mana. Dan sekarang sebentar lagi berdiri Rock Frankfurt. Heri Situmorang sudah di sana saudaraku. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau kemampuan kita paling sampai kapal saudara. Enggak sampai bedugul. Tapi ini pekerjaan Tuhan. Amen. Yang ketiga, karena Lot memilih Sodom. Kota Sodom saudara. Saat itu raja paling berkuasa adalah Kedorlaomer. Dan bersama-sama dengan beberapa raja dia serang Sodom, Gomora, Adma, Seboim. Dan raja-rajanya saudaraku masuk dalam satu sumur yang isinya aspal saudara. Isinya bitumen, isinya aspal. Waduh celakalah saudaraku, masuk di dalam lubang yang ada aspalnya. Saat itu ada seorang datang pada Abram. Abram Tuanku Abram, kemenakanmu Lot ditawan dengan seisi apa yang dia punya semuanya ditawan. Apa yang dilakukan Abram? Emangnya gue pikirin gitu. Enggak saudara. Dia tidak hidup dengan kalkulator di kepalanya. Ada banyak orang saudaraku. Ya, hidupnya itu memakai suipoa saudara ya. Apa-apa dihitung untung rugi saudaraku. Apa-apa pakai kalkulator. Tapi dia tidak. Dia memakai ilmu dari Tuhan Yesus. Driven by compassion.
digerakkan oleh belas kasihan saudara. Pada waktu diberitahu, berapa banyak tentara musuh? Puluhan ribu. Ada yang berkata 100.000 karena dia menaklukkan Nimrod. Tetapi mungkin yang menyerang itu tidak sampai segitu. Katakan puluhan ribu. Tapi berapa tentara daripada Abram? Dia nggak punya tentara. Dia cuma punya anak buah yang dilatih. Ya, dilatih sedikit kungfu saudara ya. Dilatih bagaimana memakai tombak, pedang untuk melindungi diri. Self defense. Saudara itu tentara reguler. Tentara yang khusus, yang dilatih untuk berperang, bersenjata lengkap, jumlahnya jauh lebih besar. Adalah bunuh diri kalau dia maju perang. Tetapi saudaraku, compassion digerakkan oleh belas kasihan. Itu tidak menghitung untung rugi. Firman Allah mengatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, digerakkanlah hatinya oleh belas kasihan. Sebab mereka seperti domba yang tidak bergembala. Amen. Jesus was driven by compassion. Dan justru kita melihat bagaimana janji Tuhan tentang penyertaan pada Abraham. Dia mengalahkan semua musuhnya. Dia mengalahkan semua musuhnya. Dalam hidup kita, jangan kita nih diatur oleh untung rugi saudara. Dari pengusaha, saya kesini melayani saudara, terima gaji dari gereja. Ya. Kalau sekarang bisa memberi cukup buat kami, hidup untuk orang tua kami di Surabaya. Tapi dulu nggak bisa saudara. Nggak bisa. Gimana saudara? Kebaktian pertama saya nggak pernah lupa. Persembahan tidak lebih dari 300.000 rupiah. Nggak sampai saudara. Ya. Berapa biaya hidup kami? 2 juta. Tahun 89 itu 2 juta saudara. Ya lumayan lah. Tapi nggak cukup saudara. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya. Kalau itu kan saya tanyakan, kesetiaanmu untuk selama-lamanya. Ini bukan lip service. Ini saya alami saudara. Dari kita dulu dihina orang. Jangan ikut gereja di Pimpin Arifin itu udah miskin. Pendeta hipis. Pakai celana pendek, bawa gitar. Tukang ngamen di pinggir pantai saudaraku. Tetapi dengan kesetiaannya, di sini kita berada karena kemurahan Tuhan. Tepuk tangan bagi dia. Pastikan seluruh hidup saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bentuk apapun digerakkan oleh belas kasihan. Dulu waktu saya masih kerja di perusahaan, sebuah perusahaan real estate, saya dipakai bos saya apa? Tukang pecat orang saudara. Ya mungkin karena orang Surabaya agak mokong sedikit begitu. Jadi tukang pecat orang. Tapi pernah saya ngalami staf kita di sini berbuat kesalahan berulang kali. Saya pikir wah anak ini tidak bisa ini. Ya. Tapi waktu saya mau begini, tangan saya jadi begini saudaraku. Kita terima dia kembali. Amin. Sebab itu saudaraku digerakkan oleh belas kasihan. Bukan oleh yang sebesar bakpao ini, lebih kecil lagi. Ya, seperti bakso ini saudara ya. Baksonya Pak Erhan. Karena itu pastikan hidup saudara digerakkan oleh belas kasihan. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan demi kemenangan. Tepuk tangan bagi Allah kita saudara. Banyak orang memimpin jemaat seperti buka toko. Kalau rugi ditutup saudara. Kita tidak. Kita dipimpin oleh belas kasihan. Merenung sebentar. Renungkan sebentar. Apa yang menggerakkan kita? Hawa nafsu? Untung rugi? Atau belas kasihan? Hanya belas kasihan membuat Abram dan 4 orang temannya melakukan perbuatan gila. Melawan Kedorlaomer yang bersenjata lengkap. Tetapi Tuhan memberikan mereka kemenangan. Amen. Kunci keempat. You are still with me. Amen. Sebab ada 15. Yang keempat. Yang keempat dan kelima. Dia bertemu dengan Melkisedek. Blessing from the blessed. Berkat dari orang yang diberkati. Itu Abram yang pakai tombak itu. Dia berlutut. Dan Melkisedek
Raja Salem. Salem itu dulu adalah kota Yerusalem. Salem itu damai sejahtera. Melek itu raja. Salem itu Melkisedek. Sedek itu kebenaran. Dia adalah raja kebenaran. Dan raja damai sejahtera. Dia adalah gambaran daripada Kristus. Sedikit saya mau tambahkan yang bagaimana dia separate itu, saudara. Ya, dia tidak suka ribut. Dia tidak suka yaitu bertengkar sebab kita saudara. Saya ingat Mazmur 37 ayat 37. Perhatikan orang yang tulus. Perhatikan orang yang jujur. Lihatlah pada orang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mark the blameless man. Orang yang tidak bercacat. And observe the upright. Orang yang lurus hati. For the future of that man is shalom. Shalom itu bukan cuma tidak ada masalah. Tapi shalom itu kemakmuran, kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Dalam satu kata shalom itu. Siapa yang mau? Jangan suka ribut. Suka damai. Jujur, lurus, suka damai. Tadi ada seorang pengacara di antara kita, saya cerita. Bagaimana saya pernah mau dimasukkan penjara, saudara. Hamba Tuhan mau dimasukin penjara. Dengan tuduhan palsu. Setelah tuduhannya tidak terbukti, saudaraku keluar SP3, maka dari pihak kepolisian berkata, Pak, Bapak harus tuntut kembali untuk membersihkan nama Bapak. Dan karena dia melakukan yaitu hal yang keliru, Bapak bisa menuntut banyak sama dia. Bukan cuma itu. Ada seorang pengacara sangat terkenal, kelas nasional, saudaraku. Dia berkata, Bapak ini saya hormati. Ada orang bikin susah Bapak. Bapak tidak usah bayar. Cuma tanda tangan surat kuasa. Saya bereskan orang itu. Dan ini jawaban saya. Saya percaya menyenangkan Tuhan. Saya bilang saya tidak perlu menuntut. Pertama, tangan saya kecil, tangan Tuhan besar. Kedua, saudaraku, ya saya percaya ayat ini. Yang suka damai akan ada future. Akan ada masa depan. Orangnya tanya, saudaraku, baik kepolisian maupun pengacara tanya. Alasannya apa, Pak? Dia saudara saya. Amin. Dia saudara saya. Pertama, sesama orang percaya. Kalau bukan pun sesama orang Indonesia. Amin. Haleluya. Saya tidak suka berkelahi, tidak suka tuntut menuntut. Saya bersaksi pada saudara, sejak itu langit yang sudah lebar terbuka lebih lebar buat saya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Oke, saya perhatikan istri saya jadi saksi. Sejak tahun 2012 saya ingat surat SP3 itu keluarnya 1 hari sebelum saya ulang tahun. 27 Juni tahun 2012. Berapa banyak saya percaya itu bukan kebetulan. Ada campur tangan Tuhan. Sejak saat itu berkat jasmani, rohani, keuangan mengejar saya, saudaraku. Mau seperti itu, mau ekspansi, tetap suka damai. Tepuk tangan bagi Allah kita. Melkisedek di dalam Ibrani pasal 7 disebutkan siapa dia ini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem. Salem ini Yerusalem. Dan imam Allah yang maha tinggi. Ya pergi menyongsong Abraham membawa roti dan anggur. Ya seperti perjamuan kudus yang akan kita terima. Dan ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran. Bukan raja tega ya. Raja kebenaran. Dan juga Raja Salem itu raja damai sejahtera. Ayat 3. Ia tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Dan kalau dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepada Abraham bapak leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Ini terjemahan daripada Complete Jewish Bible ayat 4. Just think how great he was. Even the patriarch Abraham gave him a tenth of the choicest spoils. Nomor 4 dan 5 saudaraku. Ya.
adalah saudara menerima berkat dan memberkati. Blessing from the blessed. Tetapi nomor 5, bless the blessed. Berkatilah orang yang diberkati. Menerima berkat dari yang diberkati dan memberkati yang diberkati. Saudaraku, tidak semua orang ada di bawah berkat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Karena syaratnya adalah kebenaran itu. Seringkali orang tertipu dengan apa? Dengan karisma. Apa orang yang hidup benar? Tuhan membela firman-Nya, Pak. Orang itu diam-diam suka terima wanita di hotelnya, Pak. Setelah KKR. Kenapa dia masih dipakai Tuhan? Doa dalam nama Yesus orang sembuh. Saya pengen berkuasa nama Yesus. Jadi jangan tertipu ya. Blessing from the blessed and bless the blessed. Saudara perhatikan di sini. Salah satu yang bisa memberikan berkat adalah ayahmu. Ayah rohani dan ayah jasmani. Mungkin dia seorang sederhana. Tapi dari kata-katanya berkat Tuhan datang. Saya masih ingat dulu dengan papa saya itu saya selalu tidak cocok saudara. Ya. Orang Hokkien bilang jong puasi saudaraku. Puasi itu setengah mati. Tidak cocok setengah mati. Ya saudaraku, saya sombong dia angku ya komplit sudah saudaraku. Tetapi ketika kita tanda kita itu di jamaah Tuhan apa? Saya datang pada beliau, minta maaf pada beliau buat sikap saya yang sombong. Dan ketika kita kembali, dia selalu ucapkan berkat buat saya. Sampai hari ini, ibu saya yang sudah tidak bisa dengar, tidak bisa melihat. Tapi kalau saya mau pergi kemana dia tumbang tangan atas saya. Dia ucapkan berkat atas saya. Karena itu saudaraku, ini sesuatu yang penting. Terimalah berkat. Sayang sekali ada banyak orang, sebelum berkat diucapkan udah pulang, mau makan soto. Lebih penting sate bawah pohon daripada berkat. Barang siapa memberikan jawaban yang tepat seperti mengecup bibir. Saudara ketika orang menang perang, semua tawanan dan semua harta milik siapa? Milik yang menang bukan? Tapi dunia ini dunia penuh manipulasi. Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Karena itu saya senang kalau anak-anak Tuhan juga belajar ilmu hukum. Jadi notaris yang benar. Jadi lawyer yang benar. Karena banyak orang tertipu karena kurang pengetahuan, saudara. Raja Sodom berkata begini pada Abram. Berikan orang-orangnya kepadaku. Loh kok enak saudara? Hak apa dia itu? Dia itu tawanan. Berikan orang-orangnya kepadaku. Tapi harta bendaku berikan kepadamu. Loh itu haknya Abraham. Waktu namanya masih Abram. Itu haknya Abram. Tetapi saudara, respons dari Abram sangat baik. Dia berkata, berikan saja pada teman-temanku. Dia punya beberapa teman yang menyertai dia. Mau jadi orang hebat, jangan lupa temanmu. Beberapa bulan yang lalu saya khotbah tentang aku orang berhutang. I.O. Jam 10:10 saya baca I owe God and I owe my friends. Ya saudaraku, tapi aku tidak mau terima apa-apa dari kamu. Nanti kamu bilang, kamu membuat Abram jadi kaya. Tidak mau. Saudara ketika dia menjawab itu, rupanya itu menyentuh hati Tuhan. Sama ketika saya berkata, saya tidak mau menuntut kembali. Dia saudara saya tahu. Heaven applaud. Heaven tepuk tangan, saudaraku, ini anakku. Dengar saudara, beri jawaban yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu Kejadian 15 ayat 1 berkata begini. Setelah semua itu, ketika Abram menolak, yaitu pemberian daripada Raja Sodom, yang sebenarnya adalah haknya. Lalu Tuhan berfirman, jangan takut Abram, akulah perisaimu, akulah upahmu yang amat besar. Your exceedingly great reward. Tuhan memberikan janji itu
Setelah Abram memberikan jawaban yang tepat. Sudahlah, kamu tidak usah kasih apa-apa pada saya. Ya, nanti kamu bilang bahwa kamu membuat saya jadi kaya. Apa semua persembahan diterima, Pak? Loh, tunggu dulu. Saya mau cerita pada suatu hari, ada seorang pengacara datang pada saya. Ceritanya pengacara semua nih. Dia berkata, Pak Arifin, dia suka cita sekali. Saya baru dapat Kang Tau, Pak Arifin. Baru dapat objek besar. Saya dikasih yaitu honorarium 50 miliar. Minta nomor rekening gereja dan minta nomor rekening Bapak sendiri. Kita lagi butuh uang, saudara ya. Bendara sini waktu itu Pak Agus. Wah, ini bulan depan kita bisa defisit. Saya bilang, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tuhan dan gembalaku tidak akan kekurangan aku. Tapi betul-betul kesesakan. Saudara, ujian datang ketika kita dalam kekeringan, saudara. Lalu saya tanya, oh tunggu dulu dong. Ini uangnya ini dari mana sih? Dia cerita dengan ketawa-ketawa. Pak, ada orang kaya di Hong Kong. Meninggal, tidak punya keturunan. Kalau tidak ada keluarga yang klaim, itu akan jadi miliknya, yaitu miliknya Hong Kong. Nah, sekarang kan komunis, Pak. Itu kan China sekarang. Jadi saya atur lah, Pak. Ada aktenya saya robah gampang kan, Pak. Dan kemudian ada keluarga jauh saya dekatkan. Saudaraku. Waduh, saudara waktu dengar itu, dia bilang, bukan untuk gereja saja, Pak. Itu persepuluhan. Untuk Bapak saya tidak lupa. Saudaraku, saya juga lagi butuh uang, saudara ya. 500 juta buat Bapak. Saudara, 500 juta sekarang ini tidak terlalu besar. Tapi waktu itu sangat besar. Saya mau tanya. Begitu saya dengar ceritanya, maaf ya. Saya tidak bisa terima. Ini Spanyol. Loh Pak, daripada dimakan sama negara komunis katanya. Pakai komunis juga, saudaraku. Kebanyakan lihat sosmed, saudara ya. Saya bilang saya tidak mau, itu Spanyol. You know Spanyol? Apa itu Spanyol? Separuh nyolong, saudaraku. Barang siapa memasukkan barang haram ke dalam keluarganya, dia yaitu menabur angin yang akan menuai angin puting beliung. Ketika saya berkata begitu, saya percaya Tuhan berikan yang asli kepada kita. Jangan cari KW, saudara. Ketika dilihat oleh Lot, lembah Yordan seperti taman Tuhan. Seperti itu bukan asli, saudara. Seperti, mirip seperti aslinya. Karena itu saudaraku, jawab dengan tepat. Dan Tuhan memberkati dia. Nah sekarang apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Keluarlah dari kemahmu yang kecil. Ekspansi pikiranmu. Setelah saya tunjukkan tadi, gereja masih kecil. Saudara, tetapi saya punya pikiran bahwa saya akan mengirim ke seluruh dunia. Saudara, bersama Tuhan kalau bermimpi bisa terjadi, saudara. Amen. Mana ada gereja Indonesia di Dubai dan Abu Dhabi? Kita ada, saudaraku. Dari Bali, saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Karena saya punya keyakinan, tidak ada tanah yang kebal terhadap Injil. Saya tidak heran satu hari ada di Saudi Arabia. Astagfirullah. Loh kan tidak percaya ya? Tidak percaya. Tidak percaya, saudara. Loh tidak ada sesuatu yang mustahil, saudara. Nah kita melihat, get out from your tent. Ini penting. Satu prinsip ini saudaraku, ekspansi pikiran kita. Kunci kemenangan, get out from your tent. Tuhan berkata, Abraham, keluar dari kemahmu yang kecil dan bau itu. Coba lihat gedung ini. Saya masih ingat waktu Bapak Alex Abraham kemari peresmian. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 6. Tanggal 6 Mei, saudara, tahun 98. Mestinya peresmian itu tanggal 15 Mei. Gedung belum selesai, saya bilang majukan 1 minggu. Bukan 6, 7 mungkin. Ya saudara, alasannya Pak, enggak tahu. Pokoknya lakukan saja. Tapi waktu itu beliau datang ke sini dan berkata, Vin, kok
Cili Ovin, bukan Cili. Dia kan orang Mojokerto. Kok cuili saudaraku. Saya agak tersinggung perasaanku saudaraku. Ini gedung terbesar di Denpasar dan dibilang cuili. Ternyata saudara, bukan gedung yang kecil, dia yang lebih besar. Amin. Karena itu kita perlu meluaskan pikiran kita. Ini 15 Mei itu adalah hari penting buat saya, hari pernikahan. Ulang tahun pernikahan. Jadi tahun ini ke-41. Satu hari adik saya di Surabaya itu punya perusahaan karton packaging. Dan itu adalah sebuah home industry yang sangat menghasilkan. Akibatnya apa? Perutnya mulai besar dan dia merasa enak sekali. Hasilnya luar biasa. Tetapi saudaraku saya bilang tidak bisa. Kamu punya 2 anak laki, ikut saya. Saya ajak ke tempat teman saya perusahaan mebel, tapi yang multinasional yang gede luar biasa. Ya, saya ajak dia ke sana. Dia kaget saudara. Tapi apa hasilnya? Sekarang dia dirikan pabrik. Masalahnya itu kita. Kita ada di bawah kemah itu. Kalau kita lihat ke atas, yang kita lihat plafon saudara. Ini bukan langit, ini langit-langit saudaraku. Kita perlu keluar daripada kemah kita yang kecil, dari pikiran kita yang terlalu sederhana, dari pikiran kita yang cepat. Kita disuruh lihat langit yang tidak ada batasnya, supaya kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak ada batasnya. Ada 2 golongan manusia di dunia ini. Yang satu hidup di bawah matahari, yang satu hidup di atas matahari. Saya ulangi. Ada orang hanya hidup untuk di bumi ini saja. Itu di bawah matahari. Tapi ada orang yang hidup untuk kekekalan. Itu orang yang hidup di atas matahari. Kita sudah dengar pengusaha Hari Darmawan meninggal. Nah, perusahaan namanya Matahari. Dia punya taman wisata matahari di Megamendung. Saudara, tetapi saya mau beritahu, itu belum puncaknya. Saudara harus punya pikiran yaitu tentang kekekalan. Sorga is a real place. Meskipun kita tidak akan tinggal di sorga, kita akan tinggal di bumi dan memerintah bersama Yesus. Bersama Yesus. Yesus bukan raja bumi, dia raja alam semesta. Yang harus kita perkembangkan adalah kenal siapa Tuhan kita. Di dalam setiap ekspansi pada Abraham, maka saudaraku dia selalu mengenal nama Tuhan. Pertama El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Lalu dia kenal yaitu El Olam, Allah yang kekal. Lalu dia kenal Allah yang membuat perjanjian. Nah ini saudaraku, kita tinggalkan itu, kita pergi nomor 7. Nomor 7 adalah cut a covenant. Ketika Tuhan berkata, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Coba kamu lihat ke langit. Hitunglah bintang. Kalau kamu sanggup menghitungnya. Tidak usah makan, tidak usah mandi, tidak usah tidur. Hitung aja. Sampai jutaan tahun tidak akan selesai. Itu belum menciptakan, baru menghitung. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Hari ini orang percaya. Ya saudaraku, jumlahnya miliaran. Padahal dia tadinya seorang yang mandul. Yang tidak punya keturunan. Tetapi Tuhan berfirman dan Tuhan tidak pernah gagal. Lalu kemudian ketika dia berkata begitu, ayat 6 baca 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca bahasa Inggris. And he believed in the Lord. And he accounted it to him for righteousness. Ini kuncinya. Lalu Tuhan dengan kerendahan hatinya itu membuat perjanjian. Udah Abraham, kita buat kontrak. Lebih tinggi dari kontrak apa itu? Perjanjian darah. Ambillah lembu betina 3 tahun. Lalu seekor domba jantan usia 3 tahun. Kambing betina 3 tahun, burung tekukur, seekor burung merpati. Diambilnya semua itu, dibelah 2. Dan kemudian saudaraku, dalam Kejadian 15 diterangkan.
Seharusnya saudara ketika orang membuat perjanjian, mereka melakukan sebuah sumpah. Mereka berjalan di tengah jalan yang penuh darah itu sambil berkata barang siapa yaitu melanggar perjanjian ini, maka dia akan binasa seperti binatang yang dibelah dua ini. Tetapi saudaraku, kalau mereka tidak equal, mereka tidak sebanding, maka yang berjalan di sana yang lebih rendah. Ini Tuhan, ini ciptaan. Ini Tuhan Raja, ini rakyat jelata. Tapi ternyata yang berjalan di sana adalah Tuhan sendiri. Sebuah suluh ketika kegelapan yang menakutkan itu datang. Jangan takut kegelapan. Maka sebuah suluh berjalan di antara potongan daging itu. Siapa dia? The Lord. Saya lihat itu. Ada sebuah suluh berjalan di sana. Tuhan menyatakan diri dalam bentuk api. Perjanjian ini sifatnya teguh sampai sekarang. Sudah berapa tahun saudara? 4.000 tahun. Ketika Tuhan berjanji memberkati keturunan Ismail. Saya kalau pergi ke Dubai saudara. Saya lihat itu. Saya katakan gini. Anaknya Purin aja sudah seperti ini. Anaknya seorang, bukan pelayan, bahkan hamba. Apalagi kita sebagai anak-anak yang sah daripada raja di atas segala raja. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang terakhir, tapi yang paling penting, nomor 8. Kejadian 22. Akedah, katakan akedah. Coba Cun datang ke sini. Pak Winanto, ini putra saya saudara. Saya jadi Abraham. Kamu di sini, kamu akan kukorbankan. Ya tengkurup sinilah. Nah, gini. Amin saudaraku. Dan saya akan potong lehernya. Oke, saudara lihat ini. Dia kalau pukul saya bisa langsung masuk. Bukan saja sangla saudaraku. Ya, sebab waktu itu Ishak sudah besar. Dia tidak melawan, dia gambaran Kristus. Terima kasih, boleh kembali. Istrimu tadi berdoa supaya kamu nggak disembelih. Cerita ini tidak ada dalam Alkitab, tapi ambil artinya. Ada dalam kitab Sefer Hayasar, kitab orang jujur, disebutkan dalam Alkitab. Kejadian pada Yosua tercatat dalam kitab orang jujur. Waktu itu malaikat dan juga ada iblis menghadap Tuhan. Dan iblis si pendakwa itu menuduh Abram di hadapan Tuhan. Dia bilang, Tuhan yang benar aja, manusia itu ya, dia itu kalau ada perlunya aja cari engkau. Tetapi setelah engkau tolong, mereka lupa padamu. Lihat itu Abraham itu. Kapan terakhir dia memberikan korban kepadamu? Tercatat memang kejadian 12 satu kali, kejadian 15 satu kali. Tetapi antara kejadian 15 sampai kejadian 22, 37 tahun. 37 tahun Tuhan. Dia tidak pernah memberikan seekor anak kambing kepadamu. Dia lupa padamu. Yang dia kerjakan ketika memberkati dia dengan seorang putra. Dia pesta. Beda fasting dan feasting cuma satu huruf E. Dan Tuhan berkata, oke, mari kita uji. Apakah dia menurut kepadaku atau tidak. Lalu Tuhan menguji Abram. Abraham. Lalu sautnya, here I am. Ya Tuhan, itu seorang hamba yang siap melakukan perintah Tuhannya. Hari ini, kalau saya berbicara ada banyak anak-anak rohani saya berkata, siap Pak, siap Bapak, siap Bapak, siap Dedi, siap. Siap beneran enggak? Dia berkata, here I am. Jawaban itu menyenangkan Tuhan. Lalu dia membawa putranya. Dan 2, yaitu anak buahnya. Pergi ke pegunungan Moria. Yang sekarang itu saudara Yerusalem. Ya. Dan saudaraku, pada saat itu iblis intervensi. Dia datang pada Abraham.
Kamu itu rambutmu sudah putih, kok bodoh kali sih kamu? Mana mungkin Tuhan itu minta korban manusia. Korbannya binatang dong. Masa putramu satu-satunya. Abraham sekarang tanpa reserve dengan Tuhan. Dia berkata, here I am. Lalu dia berkata, aku percaya pada Tuhan. Pergilah orang tua yang kelihatannya saleh itu. Lalu dia datang pada Ishak. Bapak lu udah gila. Kamu mau dibunuh loh. Kamu mau dibunuh. Disembelih, dibakar. Korban bakaran. Tapi kata Ishak, kalau itu kehendak Tuhan biarlah itu terjadi. Tahu di Taman Getsemani, the cup itu, cawan itu diterima Yesus. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Dan kemudian saudara, pada saat itu ketika dia akan menyembelih putranya, maka terdengar suara daripada langit. Jangan apa-apakan anak itu. Aku percaya, aku telah tahu sekarang. Aku telah tahu sekarang bahwa engkau benar-benar percaya kepadaku. Lalu berfirmanlah Tuhan, ini ekspansi. Dia bukan memberkati tapi memberkati ganda. In blessing I will bless you. Lalu kedua, in multiplying I will multiply you. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan melipat gandakan engkau. Keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya. Dan melewati keturunanmu seluruh bangsa di dunia diberkati. Siapa keturunannya? Jesus Christ. Akedah, katakan akedah. Apa akedah itu? Mengikat. Mengikat saudaraku. Mezbah itu ada 4 tanduknya. Untuk apa saudara? Untuk mengikat. Tanduk berbicara hadirat. Keren, tanduk itu keren. Itu untuk mengikat. Dan di sini Ishak diikat. Dan Tuhan melihat itu. Dia mengikat perjanjian dengan apa? Bersumpah demi dirinya sendiri. Kejadian 12 dia berjanji. Kejadian 15 he cut a covenant. Kejadian 22 dia bersumpah demi dirinya sendiri. Mau apa lagi kita? Saya mau beritahu saudara. Oleh karena Yesus Kristus, kutuk diganti berkat. Karena dia menjadi kutuk menggantikan saudara saya. Dan segala kutuk nenek moyangmu dan nenek moyangku ditanggung oleh Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Allah kita.